Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton, bisa klik di link atas ini untuk video sebelumnya yang saya membahas tentang kemelekatan. Oke, so let's go. Oke, nah, jadi untuk video kali ini saya akan membahas kemelekatan, oke, dalam jalan kebenaran. Kemelekatan itu merujuk ke apa? Ke penderitaan, sehingga kita tidak tenang. Berarti, untuk supaya di dalam jalan kebenaran, kita harus tidak melekat. Nah, tapi caranya tidak melekat bagaimana? Supaya kita tidak melekat, maka kita harus mengkontrol perasaan. That is the key point, mengkontrol perasaan dalam situasi apapun. Dan supaya kita bisa mengkontrol perasaan itu, kita harus melatih diri, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan mengkontrol perasaan. Oke, nah untuk teman-teman yang belum tahu melatih diri itu apa dan orang baik, saya ada kasih sharing, ada ciri khas apa aja di dalam orang baik ini. Bisa klik link di video ini ya, untuk bahas tentang melatih diri menjadi orang baik. Nah, jadi kalau kita bisa melatih diri, kita bisa mengontrol perasaan. Dan itulah salah satu ciri khas yang orang baik. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, apa yang bisa terjadi? Dalam situasi apapun, mau itu orang itu yang kita lihat, apakah muncul pikiran buruk? Bisa saja muncul. Dan perasaan kita yang muncul apa? Jika kita muncul perasaan bahagia, kita kontrol perasaan itu sehingga kita tidak membuat dia meledak, sehingga dia tidak melekat terhadap pikiran buruk itu dan kita melukai orang tersebut. Oke, jadi kalau kita berhasil melatih diri, di dalam situasi apapun, mau keinginan buruk muncul, pikiran buruk muncul, situasi ini ada, situasi tidak ada, apa yang kita merasakan? Kita merasakan ketenangan. Bahkan kalau kita perasaannya bahagia atau tidak bahagia muncul, kita akan mengkontrol perasaan tersebut. Jadi kalau ada lihat situasi itu, kita merasa apa? Biasa saja. Oke, inilah yang membuat kita menghindari kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan supaya bisa tidak melekat, selain mengkontrol perasaan, itu menurut saya sih ini sangat penting sekali karena memang untuk segala hal terjadi, mau itu baik atau buruk, of course dalam konteks ini kebaikan, tidak boleh menyerah, itu memang berlaku di segala hal. Jika memang mau ada tindakan atau ada result yang terjadi. Jadi kalau kita mau selalu mengkontrol perasaan, kita harus tidak menyerah. Karena pikiran buruk itu bisa aja muncul di kapan aja, kayak gitu. Dan tergantung diri sendiri untuk mengkontrol perasaan ini, sehingga apa? Kita merasa biasa saja terhadap pikiran atau keinginan buruk itu, jadi kita tidak mengembangkan, karena kita merasa biasa aja. Contoh nih, kita lihat dari kita lihat lantai kita. Bisa saja kita merasa biasa aja kan. Ya udah, lihat ya lihat, terus habis itu kita lanjut ke ke urusan lain. Itu seperti it is the same mindset yang kita melihat terhadap pikiran buruk ini atau keinginan buruk. Jadi kita melihat, kita sadar pikiran buruk muncul, kita merasa biasa aja, terus move on gitu. Untuk bisa melakukan itu, satu, kita mengontrol perasaan kita melatih diri, yang kedua tidak boleh menyerah. Selalu lakukan itu sehingga apa? Sehingga terbiasa menjadi natural. Inilah yang membuat kita menjadi orang baik. Muncul pikiran buruk, biasa aja. Secara natural gitu, biasa aja. Pikiran buruk, biasa saja. Terus habis itu kita tidak kembangkan. Nah, di dalam kemelekatan ini, beda-beda orang itu muncul perasaan yang berbeda-beda. Itu normal. Itu saya mengerti dan itu normal. Bisa melihat situasi ini muncul perasaan bahagia. Melihat orang itu muncul perasaan bahagia. Lihat benda itu muncul perasaan bahagia. Ataupun tidak bahagia. Vice versa. Jadi ketemu dalam situasi A, dia tenang. Tetapi kalau nanti di dalam keadaan di situasi B, dia tidak tenang. Inilah yang membuat kemelekatan ini membuat beda-beda orang itu secara relatif baik atau buruk. Seperti itu. Oke. Bisa saja dia lihat orang ini, bisa saja orang keluarga ya, dia baik sama dia. Karena perasaan yang muncul itu bahagia. Dia ada cinta kasih gitu. Tidak ada kemelekatan. Tetapi kalau dia melihat orang lain, dia merasa apa? Tidak bahagia.
Dan jika dia melekat terhadap ide itu atau orang itu, dia akan tidak merasa tidak tenang karena ada orang itu. Dia cenderung bisa melukai diri sendiri, orang itu, ataupun lingkungan, supaya orang itu mungkin terluka gitu. Jadi di depan mata keluarga, dia itu sebagai orang baik. Tetapi di depan mata orang yang dilukai oleh dia itu orang buruk gitu. Jadi inilah kemelekatan ini yang membuat orang itu relatively baik atau relatively buruk. So, jadi tujuan kita melatih diri itu adalah mau situasi terhadap keluarga ataupun situasi terhadap orang yang muncul perasaan tidak bahagia, kita tetap ada cinta kasih terhadap diri sendiri dan orang tersebut untuk supaya apa? Supaya kita tidak melukai orang itu. Dan supaya kita tidak ada keinginan untuk melukai orang itu, kita harus menjadi orang yang baik dulu. Dan inilah harus penuh dengan cinta kasih terhadap diri sendiri. Itu. Dan tidak boleh nyerah, itu berperan sangat besar di dalam kebaikan ini. Nah, dan juga ya, kemelekatannya, itu kan, oke, saya ada bahas tentang 5P, teman-teman yang ingin nonton tentang 5P itu apa. Jadi ini 5P itu pola pikir inti yang memotivasi kita untuk menjadi orang baik. Oke, bisa klik link di atas ini. Oke, salah satunya itu adalah skala dan dampak. Ya, jadi kemelekatan itu skalanya bisa aja kecil kemelekatannya, tapi dampaknya bisa aja luar biasa. Kayak gitu. Dan apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang gampang ter-offended. Jadi bisa saja kamu ngomong kata-kata yang biasa, atau bisa saja kamu ngomong-ngomong hal yang untuk melukai dia ya. Tapi karena orang itu kemelekatannya sangat kuat ya, dia akan melakukan reaksinya cukup ekstrim untuk supaya dia keluar dari situasi itu. Melukai orang tersebut, atau melukai lingkungan tersebut, atau melukai diri sendiri, itu agak ekstrim gitu. Dampaknya luar biasa. Justru itu kenapa di skala dan dampak ini, kita berusaha sepenuh-penuhnya untuk segala kejahatan itu maupun kecil tidak dilakukan. Untuk segala kebaikan maupun kecil akan selalu dilakukan. Kebaikan untuk diri sendiri apa? Itu salah satunya adalah mengontrol perasaan. Jadi kemelekatan di dalam jalan kebenaran, jika kita tidak melekat, maka kita tidak menderita. Dan kita semua bahagia. Oke, kita semua manusia itu ingin hidup bahagia kan? Tetapi kebahagiaan itu jika salah mengerti, bisa saja apa yang kita rasakan sekarang itu kebahagiaan yang palsu. Seperti yang video sebelumnya, seperti kita ngomong. Justru itu apa? Pikiran kita harus benar. Kita harus tahu, oke, hal ini itu kebahagiaan sesungguhnya. Hal ini kita dalam keadaan kebahagiaan yang palsu. Karena kita tergantung kepada situasi tersebut. Gitu. Jika kita mengenal hal-hal ini, maka kita bisa menghindarkan situasi itu terjadi, yaitu kemelekatan. Diri sendiri itu bahagia, itu tidak cukup. Kita perlu membantu supaya orang lain di sekitar kita, atau yang kita melakukan yang kena dampak, mereka pun juga bahagia. Supaya apa? Kita nih, contoh nih ya, kita berusaha untuk mengkontrol perasaan sehingga tidak melekat. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang kedampak negatif terhadap orang lain, dan orang lain itu belum melatih diri, mereka melekat. Karena perasaan tidak bahagia itu muncul karena dalam perbuatan kita. Berarti apa? Berarti mereka ada cenderung untuk melukai kita. Jadi kita sendiri bahagia itu tidak cukup. Kita juga harus membantu supaya orang lain itu juga bahagia, sehingga mereka tidak melekat. Kayak gitu. Kalau tidak melekat, mereka tidak menderita. So, in conclusion, jika semua orang bisa melatih diri menjadi orang baik, semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Melatih diri adalah kebaikan yang sesungguhnya. Inilah 2 poin ini ada di dalam jalan kebenaran. So kita berusaha di hidup ini supaya kita tidak melekat dan menjalani jalan kebenaran, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, gitu. Cukup singkat sih ya untuk video kali ini. So, I hope untuk video ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan always remember to be happy. See you in the next video. Bye-bye.